Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha tahu apapun yang kita lakukan, yang maha tahu apa yang ada dalam pikiran, yang maha tahu apapun yang terlintas di dalam hati. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna, yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang memiliki asma'ul husna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita bahas kali ini, Khaliq, Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan. Al-Bari, Allah yang mengadakan. Dan Al-Musawwir, Allah yang membentuk rupa. Ini di dalam surat Al-Hasr ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa dan memiliki nama-nama yang baik. Hadirin sekalian, jadi tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, dan Allah yang membentuk. Jadi seisi alam ini ciptaan Allah, juga milik Allah. Tidak ada pemilik selain Dia yang menciptakan. Dan Allah juga yang ngurus. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisya'n. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada di langit dan bumi memerlukan, meminta kepada Allah, dan Allah setiap saat dalam kesibukan mengurus segala-galanya. Jadi tidak ada satupun yang kita lihat kecuali pasti ciptaan Allah. Termasuk kalau kita ngaca, melihat diri sendiri, ini ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang ada kecuali semuanya milik Allah. Baik diri kita pun milik Allah. Suami, istri, anak, harta benda, semuanya milik Allah. Tidak ada yang punya. Tidak ada orang kaya yang asli. Dia tidak punya apa-apa. Bahkan diri sendirinya pun bukan milik dia. Maka jangan kagum melihat orang yang kaya seakan-akan lebih dari yang lain kemuliaannya. Tidak, biasa saja. Tidak juga harus meremehkan yang kaya. Tapi ya hati harus yakin. Ini adalah milik Allah yang dititipkan, ngaku-ngaku. Dan sesuka Allah, kapan diberi, kapan ditahan, kapan diambil. Nah ini leher. Sudah tuh nggak usah ikut-ikutan. Tiru yang baik-baik, batuk aja ditiru ya.
Milik Allah hadirin. Kalau Allah mau bikin kita tua, tualah. Allah mau mengeluarkan uban, ubananlah. Dan saya juga tidak tahu ini tubuh saya ini pulangnya akan utuh atau ada yang duluan. Ada yang jari duluan, ada yang tangan duluan, ada yang mata duluan. Ini tidak tahu jadwal kepulangan ini apakah sama-sama atau ada sebagian-sebagian yang duluan. Ada ibu-ibu kemarin rahimnya duluan karena dioperasi. Harus ridho. Wah, saya tidak akan punya anak. Ridho, punya anak belum tentu jadi kebaikan kalau tidak siap. Benar? Siti Aisyah, semoga Allah ridho kepada beliau, tidak juga punya anak, tidak berkurang kemuliaan. Banyak anak-anak yang tidak punya ibu dan merindukan ibu, bisa diasuh tanpa harus diaku-aku, diadopsi, tapi jadi anak asuh, bisa. Dan nyambungnya hati mah bukan semata-mata oleh rahim, oleh hati. Walaupun bukan anak kandung, kalau kasih sayangnya tulus, jangankan dengan anak manusia, dengan anak hewan saja nyambung. Dengan singa saja nyambung. Dengan beruang nyambung. Habib pegulat itu dibesarkan oleh beruang latihannya. Kembali ke bahasan kita. Jadi mulai sekarang kita harus terus melatih diri untuk melihat segala sesuatu itu sebagai ciptaan Allah. Ini penting hadirin, supaya kita tidak kagum kepada ciptaan tapi kagum kepada pencipta. Sepanjang tidak nyambung kepada Allah, kita bakalnya kepada ciptaan. Ini tidak tepat. Seperti lihat boneka, sibuk memuji pabrik pembuat boneka dan insinyurnya. Kenapa lihat anak yang memainkan boneka tidak sibuk memuji Allah? Boneka yang gerakannya terbatas dipuji. Robot yang kayak gapugo itu gerakannya kagum kita. Aduh ini robot. Ayo lihat yang diajak ngobrol enggak kagum. Lihat patung lilin Madame Tussauds kagum. Lihat teman yang diajak ngobrol tidak kagum tuh ke penciptanya, benar? Lihat gambar gunung kagum, lihat gunung yang betulan tidak ingat ke Allah kecuali lagi meletus, ya. Nah hadirin sekalian, kita coba sekarang mendekat Allah dengan melihat ciptaan, mengingat pencipta. Coba rasakan bedanya. Satu ya, kalau kita melihat diri dulu. Kalau kita tahu ini ciptaan Allah, tubuh ini hilang sombongnya. Ini bukan kita yang membentuk rupa ini. Yang sok ganteng, sok cantik, sok bagus badannya. Allah tahu tuh lagi centil, lagi ngaca, lagi petantang petenteng, dan sangat mudah bagi Allah. Ini putus urat ini bisa. Yang merasa kulitnya bagus nggak ingat Allah, apa sulitnya? Dikirim ya sesuatu yang membuat kita tidak lagi bisa ujub dengan kelebihan ini. Harusnya kalau diberi kelebihan, ingat ini ujian dari Allah. Dan gampang bagi Allah mengambil apapun yang Allah titipkan. Termasuk otak kita. Jangan merasa hebat dengan pintar hadirin. Tidak sulit bagi Allah menghilangkan ingatan kita. Benar-benar tidak sulit. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, diare, tetap di WC ya kan. Ini maaf hadirin ya.
oleh bakteri saja, cukup nangkring di toilet ya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil apa yang Dia titipkan kepada kita. Makanya jangan sampai somse kalau bercermin tuh, ya Allah, ini ciptaanmu, ini milikmu, mata ini milikmu, ya Allah, Engkau tahu apa yang saya lihat dengan mata ini, astagfirullah. Dan mudah bagi Allah mengambil mata ini, astagfirullah. Ya Allah, Engkau tahu apa yang saya dengar, astagfirullah. Mudah bagi Allah membuat dunia ini sepi sekejap. Kalau saudara yang diuji dengan badan bagus, hati-hati, ada kecenderungan mau pamer biasanya. Wanita apalagi kecenderungan pamernya lebih tinggi dari lelaki. Lelaki juga ada yang suka sering pamer, lelaki yang kewanita-wanitaan. Hati-hati, hati-hati ya. Yang suka pamer bentuk tubuh kepada yang tidak halal, mudah bagi Allah untuk mengambil tubuh ini. Percayalah hadirin, Allah tahu apa yang ada dalam pikiran, Allah tahu kapan ketika kita ujub dengan diri, bangga, ketika bercermin, ketika motret, ketika itu semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mudah bagi Allah mengambil semuanya. Dan tidak ada yang bisa menghalangi. Lihat yang lain diberi bagus, ya kita harus jaga diri, ya. Masya Allah, ciptaan Allah tadi seksi pisan. Itu tidak boleh hadirin. Memang zikir. Pandangan pertama halal. Tapi ini masih yang pertama nih. Saya belum kedip, udah setengah jam. Allah tahu kita akal-akalan. Ujian hadirin. Kalau tidak halal untuk kita, ghodul basar. Astaga. Sekarang maksiat mudah sekali. Dan yang bagus-bagus itu kalau tidak hati-hati menjadi salah satu yang membuat mata kita bergelimang dosa. Benar? Kenapa sholat tidak khusyuk? Yaitu matanya tidak terjaga. Kenapa baca Quran gak apal-apal? Ya tidak kombinasi kan. Matanya antara berbuat baik dan maksiat. Jangan terkagum-kagum terhadap yang bagus sehingga jadi dosa. Ya. Kalau tidak halal palingkan. Aduh, beneran hadirin. Nafsu pasti pengen lihat. Tapi itu ujiannya. Tolonglah akhwat. Kami ini kaum lelaki ini lemah iman. Betul? Jagalah. Tutup auratnya yang proporsional, yang wajar. Berat hidup kami nih, ya kan? Kami baru belajar meningkatkan, tapi kalau kebanyakan godaan kami jatuh bangun, betul kan? Ikhwan-ikhwan ini belum jelas kehidupannya. Sini soleh pas nyebrang pelotot lagi. Saya boleh perwakilan kaum lelaki, boleh? Meminta kepada akhwat, tutuplah aurat dengan baik. Dan kalau sudah menutup aurat, juga akhlaknya harus disesuaikan. Jangan hanya berjilbab, tetapi boncengan dengan yang bukan muhrim, pacaran. Aduh, astagfirullah. Pakaian yang betul lah ya. Setuju, Ikhwan? Kenapa cuma sedikit yang jawab? Setuju? Jangan emosional biasanya. Karena kalau Ikhwan lihat akhwat, aduh berat lah. Ya, benar. Saya senang lihat lelaki tejalujur gitu ya. Kalau akhwat lihat Ikhwan bagaimana sih?
Diam Ikhwan. Kalau akhwat lihat Ikhwan gimana, ngepek atau biasa aja? Terus saya mau ngomong apa? Saya kan bukan akhwat. Ini mah sekedar mengingatkan bahwa yang bagus itu jadi cobaan. Bisa dibacakan Ustadz? Siapa yang bacakan? Surat Yusuf. Iya. Ya, surat Yusuf ayat 31. Surat Yusuf ayat 31. 31. Ya, saya juga mau baca. Ini penting untuk dipahami karena bagus itu kalau yang tidak halal itu ujian bagi kita. Benar? Tes surat Yusuf surat ke-12 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Saya bacakan terjemahnya. Ini saya kira penting untuk diketahui bahwa bagus itu juga ujian. Dan sungguh, ini dari mulai ayat 24, dan sungguh perempuan itu berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya tidak melihat tanda dari Allah Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih. Jadi sebetulnya Siti Zulaiha cantik, Nabi Yusuf super cakep. Ada keinginan tapi dengan pertolongan Allah dipalingkan sehingga tidak sampai menggoda hati. Tapi sepertinya Zulaiha ini tidak bisa menahan pandangan. Ayat 25, dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamisnya dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Bayangkan, ini ngejar pas buka pintu suaminya ada di sana. Lalu wanita itu, Zulaiha, berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Lalu dia, Yusuf, berkata, dia yang menggoda dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu yang benar. Dan dia, Yusuf, termasuk yang dusta kalau yang depannya robek. Dan jika baju gamisnya yang koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuflah yang benar. Maka suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang. Dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk mendudukan dirinya. Pelayannya itu benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Nah, inilah ayat 31 sekarang. Maka perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah oleh Zulaiha itu. Perempuan itu dan disediakan tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkan dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya,
Mereka terpesona kepada keelokan rupa Nabi Yusuf, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Ya sudah, segitu saja. Jelas ikhwan? Jelas ya. Terserah akhwat mau ngaku mau enggak ya. Saya tidak akan memaksa. Tapi percayalah, ujian pandangan itu tidak hanya bagi laki-laki. Ini buktinya bagi wanita. Saya tidak boleh merasa puas ya menyampaikan ini, karena ada sejenis kedengkian ya kalau puas melihat akhwat menderita. Cik atau ngaku akhwat. Begitulah hadirin sekalian, lebih tegasnya. Jaga ya iklan-iklan di TV itu, saya pikir aduh bagaimana itu nanggung dosanya ya. Jagalah ya, karena setiap kali kita memuaskan mata kita dengan nafsu, maka kalau tidak segera tobat akan berbuah maksiat-maksiat lainnya. Masih ingat? Kalau kita berbuat maksiat tidak segera tobat, maka siksaan pertamanya, yang pertama adalah hati yang gelisah dan takut ketahuan orang, dan siksaan yang kedua adalah kemudahan untuk berbuat maksiat lainnya. Nanti akan terus membuka, akan terus ingin dekat, akan terus nanti tergelincir. Semuanya adalah karena mata yang terpesona kepada keindahan ciptaan Allah tapi tidak halal. Lalu bagaimana kalau kita melihat pada diri kita ada yang kurang? Jangan minder hadirin. Ini ada grup penghafal Quran, 300 lebih santri yang menghafalkan Quran khusus. Tidak usah membanding-banding dengan yang lain, karena otak kita diciptakan berbeda-beda. Daya tangkapnya, cara belajarnya. Jangan minder. Kalau kita memang tidak secepat orang lain, boleh jadi pahalanya lebih banyak daripada orang yang lebih cepat hafal. Karena kita ada pahala sabar, pahala gigih, ya. Dan Allah mengetahui temannya 1 hari 5 halaman, sedangkan dia 1 hari 1 halaman juga dengan waduh jerih payah sekali. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah semua jerih payah itu. Kita tidak usah menjadi kecil hati melihat orang lebih pintar, tenang saja. Allah kan punya cara sendiri di dalam menilai dan membalas kebaikan hambanya. Kalau ikhlas, siapa tahu diberikan kebeningan hati, diberikan kenikmatan ibadah, mungkin oleh Allah hadiahnya diberikan kecintaan kepada Al-Quran dan kenikmatan. Oh, itu Allah Maha membalas dengan sempurna. Bentuk tubuh kita nggak usah ngebanding-banding, ya. Dan dibanding-banding juga nggak berubah, betul? Warna kulit sesuka Allah. Saran saya, ya kita ini kan orang Indonesia coklat, nggak usah maksa-maksain pengen putih. Nggak begitu meyakinkan, ya kan? Sekarang putih cuma segini. Ikannya kumaha. Kayak pas dibuka ngegebeg. Nah, kamu pakai masker seumur hidup. Rambut kita udah jatahnya hitam, terima ya. Saya kira kalau bule, pirang, ngepas mungkin ya. Kalau kita ya nggak tahu lah. Saya tidak mau ikut campur yang dimirang-pirangin. Tampil ya. Halo? Yang udah lurus nggak usah dikeritingin, yang udah keriting nggak usah dilurusin, gak capek-capek. Nah yang penting mas soleh. Nah tenang, nggak usah pengen bangir dioperasi
plastik bekas atau apa, nggak boleh ya. Udahlah, udah tua mah tua weh, betul? Maksudnya saya ya, nggak usah pengen kelihatan muda terus, mau ngapain? Nggak usah maksa-maksain diri, hadirin, nikmati jadi tua itu. Betul? Ada ibu-ibu di sini? Bu, ibu, jangan takut jadi tua. Tahu kenapa? Karena udah jadi, gitu aja. Loh iya. Terima hadirin. Udah yang badannya mungil, saya juga kecil ya, udah. Nggak usah lihat badan gede terus minder. Jengke, kalau ada orang tenang nanti jempol ngegedein, tipalitak masalah baru ya. Asli loh hadirin, nggak usah ingin kelihatan cakep, keren, dah penting mah solehah, soleh beres ya. Setuju tidak nih? Irit nanti biaya kecuali untuk sehat bagus. Masya Allah. Dah jangan minder ya. Kalau kita punya kekurangan versi kita, tapi kan ciptaan Allah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan Allah ada yang tidak ada mata, kesempurnaan penciptaan Allah ada yang tidak ada kaki, ya. Kesempurnaan penciptaan Allah mungkin ada yang autis, ada yang disleksia, ada yang itu semuanya bukan gagal, bukan cacat, bukan kurang. Mustahil Allah bikin sesuatu cacat, benar? Sedang Allah maha sempurna, jadi enggak ada tuh cacat tuh tidak ada. Yang ada adalah memang kemahasempurnaan rencana Allah dan pasti perhitungan Allah sangat adil. Baik bagi orang tuanya yang dititipi anak, baik anaknya sendiri. Ada, wah gimana adik saya itu cara berpikirnya kurang, kalau kami meninggal gimana? Allah pasti tanggung jawab sepenuhnya dengan ciptaannya, ya kan? Kita banyak tunanetra di Darut Tauhid, tetap ya bisa kemana-mana. Umroh, mau ikut pengajian, ada yang ngebonceng, ya. Mau ke masjid, ada yang nuntun. Penyeberangan begitu sulit, Allah gerakan yang nuntun. Nggak ada yang nuntun, Allah kasih tongkat, benar? Jangan minder. Sekali lagi jangan suka komplain dengan wajahnya. Ini teh irung kutil. Eta teh kutil deh. Udah terima itu, mau yang mana lagi? Kenapa ya hidung saya kayak gini? Udah terima, alhamdulillah. Yang penting mah liangan ya. Dan di bawah lubangnya. Gimana kalau di atas kan repot, mancung lubang di atas repot, udah cukup, alhamdulillah. Setuju hadirin? Dirawat dengan baik tubuh ini. Olahraga yang baik, dibersihkan baik. Dirawat ya. Kalau hatinya baik, tubuh ini udah lewat nih. Syekh Ahmad Yasin sepuh, lumpuh, tapi disegani kawan maupun lawan karena ketakwaannya. Jangan terlalu sibuk dengan casing. Sibuklah dengan isi, karena Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal, yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Bolehkah tampil indah? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Boleh sepanjang sesuai dengan syariat, ya. Dah jangan minder, ya. Tenang weh, jangan ngebanding-banding. Jangan ngerubah-rubah wajah. Yang ada aja.
Bolehkah pakai bulu mata palsu? Saya sih nggak mau, ya. Berat hadirin. Nanti bisa berotot nih. Saya suka ngebayangkan bulu mata palsu itu seperti barbel. Kicep, 20 kicepan ngaplek. Bisa bergetar. Udahlah bulu mata no ada mungkin kecuali pengantin mungkin ya sehari malah barerat nggak apa-apa. Dah jangan ikut campur. Kemudian lihat orang lain yang punya kekurangan, jangan menghina. Tidak boleh menertawakan, memandang sebelah mata, tidak boleh. Karena boleh jadi beliau yang banyak menurut kita kekurangan itu adalah diskon besar untuk jadi ahli sorga oleh Allah. Yang lumpuh, cari kerjaan susah, bergerak susah, wudhu susah, coba bayangkan. Pasti beda hitungan wudhunya dengan kita, benar? Jadi jangan meremehkan ya. Karena boleh jadi penggugur dosanya sangat banyak. Daftar kerja nggak diterima, susah. Ngelamar ditolak. Itu kan remek-remeknya hati itu bisa ada hitungannya di sisi Allah. Ngaca dong lu. Saya sebelum kesini ngaca. Kami tidak bisa nerima suami seperti kamu. Waduh, itu kan ke hati itu. Dicatat itu oleh Allah. Ya. Dan semuanya juga ada perhitungannya di sisi Allah yang maha adil. Dah, jangan suka ngeremehin orang. Sepakat? Bagusnya jangan somse, ada kekurangan versi kita jangan minse, ya. Lihat orang lain jangan irse, yang bagus. Dan kalau lihat yang kita anggap kurang bagus, jangan menghina. Ada lagi satu lagi, harus siap. Karena ini adalah ciptaan Allah, milik Allah. Allah berbuat apapun kepada tubuh kita harus ridho. Benar? Ini bukan milik kita nih. Makanya kalau lihat tubuh sendiri itu, ingat aja ke Allah. Duh ya Allah, kulit nanti kamu bersaksi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin tuh. Nanti ketika mulut ini ditutup, tangan akan berkata, kaki akan bersaksi apa yang diperbuatnya. Dia nanti bersaksi semua. Kulit juga ada ayat lain yang mengatakan akan bersaksi. Astagfirullah, astagfirullah. Nah begitulah hadirin. Itu lihat diri. Sekarang lihat yang lain sama. Orang Afrika ciptaan siapa? Orang Jepang ciptaan siapa? Orang Amerika ciptaan Allah. Jadi kita enggak usah riweh ya. Wah, itu mau Amerika. Jangan berhenti di Amerikanya. Amerika itu ciptaan Allah. Milik Allah. Dan Allah yang menciptakan orang-orang itu lahir di sana dengan warna kulitnya, bentuk tubuhnya. Enggak boleh lihat satu negara enggak ingat penciptanya. Nanti kita kagumnya ke negara, enggak bisa. Kita tuh kagum tuh kepada Allah. Kalau ke makhluk yang kita kagumi itu yang dikagumi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya beberapa hari ini sedang lihat Khabib terus. Tahu Khabib Nur? Nur Muhammad itu tuh ya. Nur Muhammad hanya bahasa Rusia jadi Nur begitu. Nah, itu diberikan oleh Allah kekuatan fisik. Padahal ototnya enggak hebat-hebat amat.
Gulat 27 kali menang semuanya. Dan kalau menang, begitu. Saya tidak ada apa-apanya. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba beberapa komentar di YouTube tuh yang dibaca. Ternyata banyak, saya pengen tahu. Pengen belajar Islam. Banyak orang sekarang yang berkomentar mau belajar Islam. Lihat seperti itu, hati ingat Allah. Termasuk hadirin, kalau misalkan di pemeriksaan imigrasi, misalkan saudara masuk ke luar negeri imigrasi, zikir atuh. Yang memeriksa juga ciptaan Allah. Dan dibulak-balik hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan ladang dakwah di sana. Kalaupun harus diperiksa, ya nggak apa-apa diperiksa. Memang tugasnya memeriksa, ya kan? Saya mau atas biasa. Karena nama Abdullah Gimnastia. Pas dibuka di FB pakai sorban, enggak dicurigai. Tapi kan dengan begitu memperkuat zikir, doa, kemudian ya dakwah. Mereka mudah-mudahan bisa lihat bagaimana seorang muslim kalau diperiksa akhlaknya terjaga, ya kan? Ladang dakwah. Nanti yang membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lihat dosen, nggak boleh ada nyebut dosen killer and the kill. Dosen ya guru, tinggal sholat, disolatinlah dosennya ya. Sholat tobat kita, ya Allah saya mohon ampun. Disebut si mahasiswa, padahal di kampus mah nggak begitu soleh ya. Astagfirullah, astagfirullah. SD mah belum balik, nggak punya dosa. Nah mahasiswa dosa melimpah ruah. Di wisuda pakai toga seperti keren, padahal mah selama kuliah 4 tahun 5 tahun dosa we wungkul ya. Kenapa pada nunduk begini? Untung. Coba sekarang wisuda TK dengan wisuda sarjana sama seragamnya. Yang membedakan TK mah nggak punya dosa. Ya kan, harusnya sarjana teh di wisuda teh ampun ya Allah, astagfirullah. Lihat adek pakai toga, dedek manis saya pisan, tuh boga dosa. Ya mah kakak mah berlumur dosa gitu. Aslinya mah wisuda teh tararobat ya, bukan cengar-cengir. Tapi tidak jarang yang kayak gitu mah ya. Teruskan. Nah, tidak hanya lihat orang lain, lihat pedagang, lihat pembeli. Itu pembeli teh Allah yang menciptakan. Yang ngebulak-balik hati teh Allah. Tidak setiap pembeli bawa rezeki kita, tapi tiap pembeli ladang amal bagi kita. Kalau mau baik, mau baik we ke pembeli itu, ya. Bukan supaya dia beli, supaya Allah ngasih nerima ridho ke kita. Maaf ya, saya sudah nawar, ternyata uangnya nggak ada, ya nggak apa-apa. Saya kira teh uang saya ada, tapi udah habis dipakai jajan anak. Atuh, Bu, kalau ibu mau mah ambil aja. Tapi ada rugi karena saya nggak bisa bayar. Rugi itu Bu kalau berbuat maksiat. Kalau ngasih ini mah malah saya yang untung. Kan kata Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah memuliakan beliau. Andai saja orang tahu bahwa kalau kita sedekah itu lebih duluan diterima Allah sebelum diterima oleh orang yang miskin. Jadi kalau kita sedekah tuh yang duluan nerima tuh Allah sedekah kita tuh. Sebelum sampai ke tangan orang miskin. Nah sekarang ada orang tidak punya uang. Dia nawar ternyata uangnya nggak ada. Ya kasih lah. Apa sih? Dan nggak akan pernah berkurang rezeki dengan sedekah. Mungkin ya Allah, ini pedagang teh masih muda, soleh, saya nggak punya uang, saya dikasih ya Allah, lipat gandakan rezekinya, sing jadi hafiz Quran, dapat istri yang solehah, hafizoh juga ya Allah.
Atau saya gitu ya Allah, ayo entong ibu. Saya terus doa yang banyak. Boleh jadi sekilo jeruk. Jadi hafiz, betul? Pokoknya mah jangan ragu-ragu lah kalau cari ridho Allah, betul? Nih termasuk misalkan saudara naksir seseorang ya. Gak usah pinjam jaket teman. Siapa tahu jaket yang dipinjam itu ternyata teman pinjam juga. Tahu pinjam dari siapa? Dari kakaknya dia yang cilaka. Jadi ingat yang beli bunga itu masih. Saya nggak akan ceritakan. Yang dia berarti belum tahu. Tahan, jangan cerita ini. Ceritakan jangan. Kita ambil voting, ceritakan jangan. Ini menjerumuskan jamaah. Awas yang sudah tahu diam. Jadi ada pemuda sudah punya calon. Tapi ya begitulah. Sambil mau datang ke rumah calonnya ini beli bunga. Cik, Mang, beli bunga. Buat siapa, Ten? Chef? Jangka bogoh ya calon abdi. Beli. Cik, belilah satu lagi. Loh, buat siapa lagi? Tak adik nage manis. Ya, kalau saya apel tidak sok ngeliatin saya aja. Siapa tahu dia juga naksir. Saya juga belilah satu lagi. Waduh, si ade meni hawak. Cik, satu lagi atulah. Loh, ini buat siapa lagi? Tak ibunya jaga gelis, ibunya deh nggak. Kalau saya ngesok ketingali memperhatikan saya, siapa tahu ibunya juga ada hati lah. 3 dia beli, coba itu. Sampai ke sana kasihin, ngeriung aja, kasih. Aduh lagi senang sambil nunggu bapaknya. Nah pas bapaknya datang langsung ngedoa itu. Khusus sekali. Sampai capek semua dengan doa. Sampai kata calonnya, aduh Akang, ternyata Akang tuh orangnya religius sekali. Ngedoa meni khusyuk dari tadi. Saya mah nggak nyangka Akang teh orang aja. Iya Neng, saya juga nggak nyangka Bapak Neng teh tukang kembang. Ngerti kenapa dia nunduk terus? Rasain. Aduh, ya istrinya ya anaknya ditaksir. Yang tidak ketawa memang perlu waktu ya. Bukankah sudah dijelaskan dari awal setiap orang tuh memerlukan proses. Loadingnya ada yang habis kuota yang untuk tukang kembangnya nggak harus paham, tidak harus. Ini masalah kecil hadirin. Yang sudah tahu pasti susah berhentinya ya. Ngebayangkan bagaimana cara cari jalan keluar pulang. Hadirin sekalian, nggak usah rekayasa lah ya. Halo, lurus, lempeng. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Kalau Allah mau takdirkan jodoh, dia nanti disiapkan oleh Allah. Tapi orang tuanya kayaknya nggak suka sama saya, berarti bukan jodoh. Ya, kalau jodoh nanti tinggal dibalikin. Selain dari tidak suka jadi suka, juga ngemodalin. Bisa. Asal Allah andalannya. Juga dalam rumah tangga, tidak perlu seorang suami acting supaya jadi suami teladan, suami hebat, nggak perlu. Karena yang ngebulak-balik hati keluarga itu adalah Allah. Yang penting menjadi suami yang benar, lurus, ajeg, jadi kepala keluarga betulan, yang harap dan takutnya hanya ke Allah. Jangan sampai kisah singa itu. Ya, masih ingat kita singa? Saya udah nggak mau cerita ini lagi, jangan paksa saya cerita ini. Kan gini ceritanya. Aduh, nah ini singa ngantuk nih satu nih.
Enggak, saya enggak akan tergoda. Jadi jangan sampai sebelum nikah singa, udah nikah jadi kucing, ini jadi masalah ya. Ajak harap dan takut ke Allah. Sama istri juga, kalau mau jadi baik bukan supaya suami cinta berat, jangan, bukan supaya suami tidak berpaling ke lain hati, enggak ikhlas baiknya. Ya. Baik mah baik aja, supaya apa? Ya supaya Allah suka. Dan enggak bisa kita ngebulak-balik hati siapapun. Gimana kalau saya tidak salah, tapi saya difitnah, ya jelaskan aja. Tapi orang-orang termakan oleh fitnah, Allah tahu siapa kita. Ya, ini ujian hidup aja. Ada waktunya nanti, konsisten aja. Saya disuruh ngaku, padahal saya enggak ngambil, jangan ngaku. Saya kalau enggak ngaku dipecat, pecat nggak apa-apa. Dan rezeki dari Allah mah luas, bukan di tempat itu. Daripada kita berbohong, nanti gimana kalau saya nggak ada kerjaan, tiba lagi hari hirup, betul tidak? Ini yang belum punya kerjaan hirup. Ini juga belum jelas kerjaannya ya kan? Makanya rajin ngaji juga ya. Supaya kuat iman. Siapa tahu di sebelah saya ngasih kerjaan, kan gitu. Udah segitu. Alhamdulillah kawan-kawan, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Duhai Allah, alhamdulillah. Ya Sami ya Bashir. Duhai yang maha mendengar. Duhai yang maha menatap. Inilah kami ya Allah, hamba-hamba ciptaan-Mu. Tapi sangat banyak melupakan-Mu. Ya Allah, jadikan malam ini malam penuh keberkahan. Ampuni sebusuk apapun diri-diri kami. Ampuni ya Allah, sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Sehitam apapun masa lalu kami. Sekelam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni dosa-dosa yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang sengaja ya Allah. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni ya Allah, kami lebih banyak melupakan-Mu, sedikit sekali mengingat-Mu. Ampuni semua kemunafikan. Engkau tahu semua kebohongan kami, kepalsuan kami. Betapa kami lebih sibuk mencari pujian makhluk-Mu daripada mencari keridhaan-Mu. Ampuni di antara kami yang mendekati zina ya Allah. Yang matanya berzina, yang kotor pikirannya ya Allah. Ampuni maksiat yang dilakukan tubuh ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Ampuni semua kedurhakaan kami kepada orang tua. Ampuni ya Allah semua kegelapan masa lalu kami. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampuni orang tua. Ampuni orang tua. Sayangi orang tua kami ya Allah. Muliakan sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan ahli sorga. Ampuni guru-guru kami ya Allah. Yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu. Yang menjadi jalan kami bisa kembali ke jalanmu. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami. Ampuni ya Allah hamba-hambamu yang pernah kami zolimi. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah yang maha mendengar, jadikan saat ini saat mustajab doa. Innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya ya Allah. Pernikahan penuh berkah, rumah tangga sakinah, keluarga hafiz hafizah, keturunan yang soleh soleh. Waj'alna lil muttaqina imama. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi'. Cukupi yang kekurangan ya Goni. Lepaskan dari hutang piutang ya Rozak. Berikan pekerjaan yang berkah. Karuniakan kemudahan segala urusan yang mendekatkan padamu. Jauhkan dari segala urusan yang jadi fitnah dunia wal akhirat. Ya Allah, persatukan para ulama, persatukan umat di negeri ini ya Allah. Persatukan bangsa ini ya Allah. Karuniakan pemimpin yang kau ridhoi. Lindungi dari siapapun yang menjauhkan kami darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.